Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, juga malam untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah menonton video saya, like maupun subscribe video saya. Terima kasih banyak. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat tas berbentuk bulat. Di sini bahan yang saya gunakan menggunakan benang polikilat dan politik. Saya campur benang karena memakai benang yang tersedia. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan aja mau benang apa, benang polikilat atau politik, tapi memang lebih baik politik karena lebih kaku. Untuk tas ini lebih baik benang politik aja, lebih kaku, tapi kembali ke selera teman-teman. Jarum hakpen yang saya pakai jarum hakpen nomor 4. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan teman-teman mudah untuk mengikuti cara-cara yang saya buat dalam video ini. Terima kasih. Pertama-tama buat magic ring. Kemudian buat 2 rantai sebagai pondasi. Dilanjutkan dengan membuat 16 DC di dalam lubang magic ring ini. Setelah membuat 16 DC, lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada rantai 2 pondasi. Buat 1 rantai dan putus benangnya. Sekarang dilanjutkan dengan benang ini. Buat 2 rantai sebagai pondasi, kemudian buat 2 DC pengurangan. Lanjutkan dengan 2 DC pengurangan pada lubang yang sama. Lanjutkan dengan 2 rantai, skip 1 pada lubang berikutnya, buat 2 DC pengurangan. Lanjutkan dengan 2 DC pengurangan pada lubang yang sama. Kemudian buat 2 rantai, skip 1 pada lubang berikutnya, buat 2 DC pengurangan. Berikutnya buat 2 DC pengurangan pada lubang yang sama. Lanjutkan dengan rantai 2, skip 1 pada lubang kedua, buat 2 DC pengurangan. Lanjutkan dengan 2 DC pengurangan di dalam lubang yang sama. Rantai 2, lakukan cara yang sama seperti ini sampai baris ini selesai. Sampai di sini tusuk slip stitch pada rantai 2 pondasi. Buat 1 rantai dan diputus benangnya.
benang dilanjutkan dengan membuat 2 rantai sebagai pondasi. Dalam lubang yang sama, buat 2 DC pengurangan, dibuat 2 kali, 2 DC pengurangan dibuat 2 kali seperti ini. Lanjutkan dengan 3 rantai, masih pada lubang yang sama, buat 2 kali 2 DC pengurangan. Jadi dalam lubang rantai ini, rantai yang tadi isinya 2 rantai, dibuat 2 kali 2 DC pengurangan, lanjutkan dengan 2 rantai dan 2 kali 2 DC pengurangan. Setelah itu buat 1 rantai, dan pada lubang rantai ini diisi 2 kali 2 DC pengurangan. Ini sekali, dua kali 2 DC pengurangan, lanjutkan dengan 3 rantai, kemudian masih dalam lubang yang sama, buat 2 kali 2 DC pengurangan. Ini sekali, buat sekali lagi nih, jadi 2 DC, 2 kali 2 DC pengurangan. 1 rantai, lanjutkan dengan buat 2 DC pengurangan 2 kali. Setelah 2 DC pengurangan sebanyak 2 kali, lanjutkan dengan 2 rantai, masih pada lubang yang sama, buat 2 DC pengurangan sebanyak 2 kali. Satu rantai dan lanjutkan pada lubang rantai 2 DC pengurangan sebanyak 2 kali, 2 rantai dan 2 DC pengurangan sebanyak 2 kali. Jadi cara-cara tersebut, cara-cara ini bisa teman-teman lanjutkan sampai di sini. Lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada rantai 2 pondasi. Buat 1 rantai dan diputus benangnya. Sekarang mengganti benang warna ini. Diikat di sini. Lanjutkan dengan membuat 2 rantai sebagai pondasi. Setelah 2 rantai, buat 4 DC pada lubang yang sama. Setelah 4 DC, buat 2 rantai. Dan masih pada lubang yang sama, buat 4 DC. Setelah 4 DC, lanjutkan dengan 1 rantai. Pada lubang rantai ini, buat 4 DC. Setelah 4 DC, buat 2 rantai. Pada lubang yang sama, buat lagi 4 DC. Lanjutkan dengan 1 rantai,
Dan pada lubang rantai ini diisi dengan 4 DC, 2 rantai dan 4 DC. Jadi teman-teman, untuk baris ini lakukan langkah-langkah di dalam lubang rantai diisi dengan 4 DC, 2 rantai, kemudian 4 DC. Setelah itu lanjutkan dengan 1 rantai, dan di setiap lubang rantai selalu diisi dengan 4 DC, 2 rantai dan 4 DC. Teman-teman bisa lanjutkan sampai baris ini selesai. Selanjutnya buat tusuk slip stitch pada rantai 2 pondasi. Sampai di sini buat 1 rantai, ke belakang sini buat tusuk SC. Setelah buat tusuk SC, buat 1 rantai, lanjutkan dengan membuat 4 DC pada lubang rantai ini. Di sini tempatnya 4 DC. Setelah 4 DC, buat 4 rantai. Lanjutkan dengan 4 DC masih dalam lubang yang sama. Setelah 4 DC, buat 1 rantai, tusuk SC di sini. Lanjutkan dengan 1 rantai. Dalam lubang rantai diisi 4 DC, 4 rantai dan 4 DC. DC, dilanjutkan dengan 4 rantai, lanjutkan dengan 4 DC pada lubang yang sama. Lanjutkan dengan 1 rantai dan buat tusuk SC di sini. 1 rantai, SC di sini. Lanjutkan dengan 1 rantai. Dalam lubang rantai ini diisi dengan 4 DC. Setelah 4 DC, buat 4 rantai. Lanjutkan lagi dengan 4 DC masih dalam lubang yang sama. Setelah 4 DC, 1 rantai, buat tusuk SC di sini. 1 rantai, dan untuk lubang rantai ini diisi dengan 4 DC, 4 rantai, dan 4 DC. Langkah-langkah ini dapat teman-teman lakukan sampai baris ini selesai di sini. Pada rantai 1 pondasi, buat 1 rantai dan diputus benang. Sekarang kita akan mengganti benang.
Buat satu rantai, tusuk EC, lanjutkan dengan 5 rantai, buat 3 tusuk triple. Setelah 3 tusuk triple, lanjutkan dengan 5 rantai, tusuk EC pada lubang rantai. Buat 5 rantai, buat tusuk triple pada lubang EC ini sebanyak 3. Lanjutkan dengan 5 rantai dan tusuk EC pada lubang rantai ini. Jadi teman-teman caranya seperti ini. Buat 5 rantai, tusuk EC 5 rantai dan 3 tusuk triple pada lubang EC. Teman-teman bisa lanjutkan sampai baris ini selesai. Setelah sampai di sini, buat tusuk slip stitch pada rantai 1 pondasi. Sekarang lanjutkan dengan membuat 2 rantai sebagai pondasi dan pada lubang yang sama buat tusuk DC. Untuk baris ini di setiap lubang akan diisi dengan tusuk DC. Jadi di sini ada 5 rantai. 5 rantai ini masing-masing lubang diisi dengan tusuk DC. Setelah 5 rantai diisi dengan tusuk DC, pada lubang tusuk triple ini juga diisi dengan tusuk DC. 5 rantai ini ditusuk lagi dengan tusuk DC. Lubang EC diisi dengan tusuk DC. Jadi langkah-langkahnya pada baris ini di setiap lubang akan diisi dengan tusuk DC. Jadi teman-teman bisa lanjutkan sampai baris ini selesai. Setelah tusuk slip stitch, buat rantai 1 dan benangnya diputus. Sekarang buat tusuk SC. Jadi untuk baris yang ini dibuat tusuk SC keliling. Buat rantai 1, lanjutkan dengan tusuk SC. Jadi pada tiap-tiap lubang diisi dengan 1 tusuk SC. Jadi teman-teman tinggal dilanjutkan dengan diisi tusuk SC pada setiap lubang sampai baris ini selesai. Tusuk slip stitch, buat 1 rantai dan benangnya diputus.
buat 2 rantai, dilanjutkan dengan 2 DC pengurangan, dua DC pengurangan lagi. Jadi dalam satu lubang buat 2 kali 2 DC pengurangan. Lanjutkan dengan rantai 2, skip 2, dan pada lubang ketiga buat 2 kali 2 DC pengurangan. Seperti ini. Buat 2 rantai, skip 2, di lubang ketiga buat 2 kali 2 DC pengurangan. Rantai 2, skip 2, pada lubang ketiga buat 2 kali 2 DC pengurangan. Jadi untuk baris ini langkah-langkahnya seperti ini, teman-teman bisa lanjutkan sampai selesai. Setelah tusuk slip stitch, buat 2 rantai, dikebelakangin ke bagian ini, dibuat sama 2 kali 2 DC pengurangan. Rantai 3, pada lubang rantai diisi 2 kali 2 DC pengurangan. Jadi sama seperti bagian yang bawah ini, cuma di bawah ini kan isinya 2 rantai. Sekarang dibuat 3 rantai. Rantai 3, pada lubang rantai diisi 2 kali 2 DC pengurangan. Rantai 3, pada lubang rantai ini diisi dengan 2 kali 2 DC pengurangan. Jadi teman-teman caranya sama seperti yang di bawah, hanya ditambah 1 rantai menjadi 3 rantai. Jadi teman-teman bisa lanjutkan sampai pada baris ini selesai. Buat 2 rantai, 2 DC, 2 rantai, 2 DC pada lubang yang sama, berpindah ke lubang rantai ini, buat 2 DC, 2 rantai, 2 DC. Lubang sebelahnya 2 DC, 2 rantai, 2 DC. Jadi baris ini langkah-langkahnya dalam lubang rantai diisi dengan 2 DC, 2 rantai, 2 DC. Jadi teman-teman bisa lanjutkan sampai selesai untuk baris ini. Sampai di sini buat tusuk slip stitch pada rantai 2. Buat 1 rantai, lanjutkan dengan tusuk SC di bagian belakang sini, di antara ini
buat tusuk SC. Berpindah ke lubang rantai ini, buat 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC dalam lubang yang sama. Untuk bagian yang ini, buat tusuk SC. Untuk lubang rantai diisi 2 DC, 2 rantai, 2 DC. Bagian yang ini diisi dengan tusuk SC. Lubang rantai diisi dengan 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC. Jadi teman-teman langkah-langkahnya seperti ini. Dalam lubang rantai diisi dengan 2 DC, 2 rantai, 2 DC. Dan pada bagian ini diisi dengan tusuk SC. Teman-teman bisa lanjutkan sampai selesai untuk baris ini. Setelah sampai di sini, buat tusuk slip stitch pada rantai 1 pondasi. Lanjutkan dengan bergeser pada lubang rantai. Buat 2 rantai sebagai pondasi. Dilanjutkan dengan membuat 2 DC. Setelah 2 DC, 2 rantai, 2 DC. Lubang sebelahnya, lubang rantai, lakukan cara yang sama. 2 DC, 2 rantai, 2 DC. Langsung pada lubang rantai ini, lakukan cara yang sama. 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC. Jadi untuk baris ini langkah-langkahnya seperti itu. 2 DC, 2 rantai, 2 DC. Berpindah pada lubang rantai. Teman-teman bisa lanjutkan cara seperti ini sampai baris ini selesai. Lanjutkan tusuk slip stitch pada pondasi rantai 2. Kemudian bergeser ke lubang rantai. Buat rantai 1, lanjutkan dengan tusuk SC. Buat 5 rantai. Buat 5 rantai, kemudian tusuk SC pada lubang rantai. Buat 5 rantai, tusuk SC dalam lubang rantai. Buat 5 rantai, dan tusuk SC pada lubang rantai. Jadi untuk baris ini, langkahnya hanya membuat 5 rantai dan tusuk SC di dalam lubang rantai. Lakukan cara ini sampai baris ini selesai. Lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada rantai 1. Buat 2 rantai. Lanjutkan dengan tusuk DC. Dan untuk lubang rantai sebanyak 5 ini diisi dengan tusuk DC. Untuk lubang SC juga diisi dengan tusuk DC.
Jadi untuk baris ini lubang rantai diisi dengan 5 DC dan lubang IC diisi dengan 1 DC. Jadi setiap lubang masing-masing diisi dengan 1 DC. Jadi teman-teman, baris ini teman-teman bisa lakukan dengan mengisi di setiap lubang masing-masing dengan 1 DC sampai baris ini selesai. Sampai di sini dilanjutkan dengan tusuk slip stitch pada rantai 2 pondasi. Lanjutkan dengan membuat 1 rantai dan tusuk SC. Pada baris ini yang dilakukan membuat tusuk SC di setiap lubangnya. Jadi di setiap lubangnya diisi dengan 1 tusuk SC. Jadi pada baris ini yang dilakukan hanya membuat 1 tusuk SC di setiap lubang sampai selesai. Setelah selesai lanjutkan lagi dengan membuat tusuk SC. Jadi ada 2 tusuk SC, 2 baris tusuk SC. Jadi teman-teman bisa lanjutkan sampai 2 baris tusuk SC. Setelah sampai sini diputus benang dan dikeluarkan benangnya. Seperti biasa, tusuk jarum bagian ini, di bagian ini dikaitkan dilanjutkan dengan menusuk jarum pada bagian IC terakhir ini di sisi bagian dalamnya. Dikait benang dan ditarik, dikeluarkan. Lanjutkan dengan mengunci, mengikat benang ini agar tidak bergeser. Lanjutkan dengan menyisip benang-benang ini di antara benang-benangnya. Ini sudah selesai, dibuat nanti sebanyak 2 lembaran seperti ini. Jadi untuk membuat tasnya nanti dibutuhkan 2 lembaran seperti ini. Jadi sekarang kita akan menentukan dari bukaan tas ini, menentukan lebar dari bukaan tas ini. Yang pertama dilakukan pada lembaran ini dilipat jadi 2 untuk mendapatkan bagian tengah dari lembaran ini. Setelah didapat, diberi tanda seperti ini, dipaskan seperti ini dulu. Setelah pas bagian ini sama bagian yang bawahnya, setelah ditempatkan yang pas, diberi tanda di sini. Setelah diberi tanda di sini, kita akan bergeser dikira-kira lebarnya seberapa untuk bukaan ini. Di sini saya membuat lebar sekitar segini, jadi bergeser ada 5 bagian kerang ini. Yang seperti ini teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah mendapatkan 5 yang digeser ini, 5 bagian kerang ini bergeser ke sini, saya beri tanda di sini, demikian juga pada bagian sisi sebelahnya atau bawahnya. Jadi didapat untuk bagian lebar dari bukaan tasnya seperti ini. Sekarang kita akan membuat bagian dari tengah-tengah tas.
Pertama, buat 14 rantai. Setelah 14 rantai, buat tusuk EC pada tiap-tiap lubang rantai ini. Lubang rantai terisi dengan tusuk EC, kemudian dibalik. Sekarang akan membuat tusuk EC pada bagian serat yang sebelah sininya. Ini sebelah sini, tusuk EC-nya nanti dibuat di bagian serat yang ini, sisi sebelah ini, tidak semua. Setelah dibalik, lanjutkan dengan membuat tusuk EC. Buat tusuk EC. Bagian ini tusuk EC. Bagian ini tusuk EC, nanti setiap lubang EC ini ditusuk dengan EC sampai selesai pada baris ini. Setelah sampai seperti ini, dibalik lagi. Lakukan cara yang sama, tusuk EC pada bagian serat yang sebelah sini. Serat yang sebelah sini, bagian sininya. Lakukan cara ini sampai baris ini selesai. Serat yang sebelah sininya. Nanti teman-teman bisa lakukan cara seperti ini sampai kira-kira panjang yang dibutuhkan, tapi benangnya nggak usah diputus. Nanti kalau kurang bisa dilanjutkan lagi, kalau kelebihan bisa dikurangin dengan ditarik benangnya. Ini sudah sampai bagian ini, dibalik lagi, caranya sama. Tusuk pada bagian serat yang sebelahnya di sini. Jadi silakan teman-teman lanjutkan sampai panjang yang dibutuhkan. Teman-teman sebelumnya sudah dibuat seperti ini, nanti dibuat yang panjang tapi benangnya jangan diputus. Nah, ini untuk dipasang di bagian ini, bagian dari lembaran tas ini. Jadi nanti akan dipasang seperti ini. Cara pasangnya dibuat tusuk EC aja. Jadi jarum ditusuk pada bagian yang sudah diberi tanda. Diikat, setelah diikat, dibuat satu rantai, ikat 2 kali aja biar nggak bergeser. Dibuat satu rantai dan ditusuk EC. Jadi tusuk bagian ini, ditusuk bagian yang ini ke lubang dari lembaran ini, lembaran tas ini. Dibuat tusuk EC biasa aja seperti ini.
ditusuk bagian ini, ditusuk ke bagian lubang SC badan tas lembaran itu. Yang ini ditusuk ke lubang SC lembaran badan tas. Jadi caranya seperti ini, tusuk SC aja, satukan bagian ini sama lembaran badan tas ini. Jadi ditusuk di setiap lubang seperti ini. Nanti dibuat tusuk SC ini nanti panjang terus sampai, jadi nanti berhentinya di sini sambungannya. Ya seperti ini, disambung, dibuat tusuk SC, berhentinya di sini di bagian yang sudah diberi tanda. Setelah ini dilanjutkan dengan menyatukan lembaran ini, dipaskan seperti ini, di bagian ini ketemu sama ini, ditusuk SC sama seperti tadi, ditusuk SC keliling sampai pada bagian yang diberi tanda sisi sebelah sini tadi. Jadi teman-teman bisa lakukan, bisa lanjutkan sampai selesai untuk menyatukan bagian badan tas ini dengan bagian yang ini. Sekarang akan membuat tali tas. Langkah-langkahnya, pertama buat 2 rantai dulu. Setelah 2 rantai, buat tusuk SC 2 kali pada lubang rantai yang pertama. Lanjutkan dengan membalik dan buat tusuk pada 2 serat seperti ini, dikait benang, dikeluarkan, tersisa seperti ini, dikait benang lagi, ditarik, keluarkan secara keseluruhan, balik lagi, ini ada 2 serat seperti ini, dikait benang, dikeluarkan, tersisa seperti ini, kait benang, dikeluarkan, dibalik lagi, diputar ya, ini ditusuk benang 2 seperti ini, 2 serat, dikait benang, dikeluarkan, dikait benang, ditarik sekaligus, diputar, ditusuk 2 serat seperti ini, kait benang, kemudian kait benang lagi, dikeluarkan, diputar lagi, ditusuk 2 serat ini, dikait benang dan dikeluarkan 2 serat lagi, kait benang dan dikeluarkan semuanya, diputar, ditusuk 2 serat ini seperti ini, dikait benang dan dikeluarkan 2 serat tadi, kait lagi dan dikeluarkan semuanya. Jadi teman-teman bisa lanjutkan langkah ini sampai kira-kira panjang tali yang dibutuhkan. Untuk bagian tali, setelah mendapatkan panjang yang dibutuhkan, sudah sampai di sini, kita akan membuat tusuk SC pada lubang pada bagian ini. Ini buat tusuk SC di sini, ditusuk di sini, di sini. Jadi dari sini buat tusuk SC. Bagian ini tusuk SC. Bagian ini tusuk SC.
bagian ini tusuk SC, pada bagian ini tusuk SC. Nanti dilakukan sampai ujung sini, kemudian berpindah ke bagian sebelahnya, dibuat tusuk SC. Pada bagian yang sama, untuk bagian sebelah sama aja, dibuat di bagian yang ini tusuk SC nya. Nanti hasilnya seperti ini. Setelah selesai membuat tusuk SC keliling, ini teman-teman hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lanjutkan atau bisa buat ke bagian pinggir-pinggir tadi dengan tusuk SC, pinggir sebelah sini, begitupun yang bagian ujung seperti ini, juga seperti ini di ujung sini. Teman-teman bila mana sudah membuat tali dengan panjang yang dibutuhkan, teman-teman tinggal melanjutkan dengan memasang tali ini ke bagian badan tas ini. Hasilnya seperti ini. Nanti untuk lebarnya teman-teman bisa samakan di bagian sisi sebelah sini dan di sebelah sini. Demikian untuk bagian belakangnya, sama disesuaikan dengan bagian depannya, dan dijahit biasa aja pakai jarum. Jadi teman-teman, tas bulat sudah jadi. Teman-teman bisa mengikuti cara-cara yang saya buat dalam video ini. Semoga videonya mudah untuk diikuti. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau masih ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.